Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-43. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Chauvin kemarin masih bertarung melawan seekor naga raksasa api yang berada di tempat dari Aula Fengxiang, yang dalam pertempuran itu Chauvin mengalami luka berat yang pada akhirnya membuat Chauvin hampir dikendalikan oleh kekuatan jahatnya, yang untungnya Chauvin bisa melawan balik karena ia teringat dengan semua teman-temannya. Dan tak disangka karena kemarin Chauvin yang dapat melawan kekuatan jahatnya, tak disangka naga api yang telah menyerang mereka tiba-tiba saja ikut menghilang. Dan kemarin Chauvin pergi ke ruang rahasia dari tempat penyimpanan harta karun yang berada di lantai kedua, yang di sana Chauvin menemukan tempat bersalju yang begitu dingin. Dan di sana Chauvin bertemu, ataupun lebih tepatnya mendengar adanya sesosok wanita yang berada di tempat itu dengan ia memiliki rupa seperti rubah dengan ekornya yang banyak, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chauvin dan juga Xiaohui, yang di sini mereka berdua masih berada di tempat es, yang di sini mereka masih mendengar suara wanita, yang dimana suara wanita itu berasal dari seekor rubah berekor 9. Dengan suara wanita itu yang mengatakan bahwasanya ia mengetahui bahwasanya kekuatan jahat di tubuhnya Chauvin merupakan sesuatu kesialan yang dapat merusak tubuh Chauvin sendiri. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui bahwasanya Xiaohui merupakan binatang spiritual yang telah berhasil membuka mata ketiganya, yang di sana ia bisa melihat bahwasanya kekuatan mata itu merupakan kekuatan cahaya, dan si rubah itu menyarankan kepada Chauvin untuk melepaskan Xiaohui, karena jika Xiaohui tetap berada di dekat Chauvin, Xiaohui berkemungkinan juga akan terpengaruh oleh kekuatan jahat yang dimiliki oleh Xiaohui, yang justru akan membuat Xiaohui menjadi binatang pembunuh. Perkataan tersebut pun membuat Xiaohui dan juga Chauvin semakin marah kepada si rubah itu, tetapi si rubah itu memberitahu bahwasanya Xiaohui tidak perlu marah dengan dirinya karena mereka berdua merupakan binatang yang sama, yaitu binatang spiritual. Tetapi Chauvin menyuruh kepada si wanita rubah untuk segera menunjukkan dirinya, karena jika tidak maka mereka bisa bertindak kasar kepada si rubah. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja si wanita rubah ini merasakan adanya keberadaan nafas yang ia kenali, yang ia sebut dengan Xiaohoju di tubuhnya Chauvin. Di sini ia pun berpikir bahwasanya Chauvin telah mengakhiri nyawa dari Xiaohoju yang merupakan binatang rubah ekor 6, dan lalu terjadilah pertarungan antara Chauvin melawan binatang rubah tersebut, yang dalam pertarungan itu binatang rubah tersebut menyerang ke arah Chauvin dengan begitu ganas. Chauvin juga berusaha melawan binatang rubah tersebut menggunakan kekuatan jahatnya, dan juga di sini binatang rubah berpikir apakah Chauvin sebelumnya telah berhasil menewaskan Shangguan. Karena cukup sulit untuk bisa seseorang memasuki wilayah ini, apalagi tempat ini dijaga begitu ketat oleh binatang naga api. Chauvin tidak menjawabnya, dan mereka berdua pun saling bertarung. Dengan di sini Chauvin menyadari bahwasanya binatang rubah ekor 9 telah diikatkan dengan sebuah rantai khusus yang dapat melemahkan kekuatan dari binatang buas. Jadinya Chauvin pun memanfaatkan kekuatan dari rantai tersebut untuk melemahkan kekuatan dari rubah ekor 9, yaitu dengan Chauvin yang melilitnya begitu banyak rantai penekan. Sedangkan di luar, di mana permasalahan dari Aula Fengxian bersama dengan monster ikan ini masih belum selesai-selesai. Gila, udah 3 episode masih aja masalahnya sama, yang dimana para monster ikan meminta kepada Aula Fengxian untuk menyerahkan pembunuh yang telah membantai dari ras mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya pergerakan dari bawahan Aula Fengxian, yang setelah itu mereka langsung menghentikannya. Tetapi setelah mereka periksa, ternyata pergerakan dari orang-orang tersebut bukanlah pergerakan normal, melainkan mereka bergerak dengan sendirinya, alias adanya yang telah mengendalikan mereka, yang sepertinya mereka telah dikendalikan oleh kekuatan pengendali. Hal ini pun membuat penetua Shangguan menjadi semakin curiga, karena semua bukti-bukti yang telah mereka temukan merupakan kekuatan yang dipengaruhi oleh kekuatan pengontrol. Apalagi bekas luka yang dimiliki oleh monster ikan yang tewas ini merupakan luka halus yang disebabkan oleh sebuah racun, yang di sini penetua Shangguan mengetahui bahwasanya senjata itu merupakan senjata
racun ungu, yaitu senjata yang dimiliki oleh Ping Er. Dan di sini mereka sadar bahwasanya orang yang telah menggunakan racun tersebut kemungkinan besar masih berada di tempat ini karena racun ini yang hanya bisa digunakan dari jarak dekat. Tetapi monster ikan di sini semakin marah dengan mereka mengancam kepada pihak Aula Fengxian jika pihak Aula Fengxian masih belum saja memberikan siapa pelaku yang telah membasmi ras mereka, maka mereka akan kembali melakukan penyerangan kepada Aula Fengxian yang hal ini membuat para anggota Aula Fengxian pun murka kepada mereka. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Chauvin sekarang, yang dimana Chauvin sekarang telah berhasil menghentikan pergerakan dari sang rubah ekor 9. Tetapi sang rubah ekor 9 merasa kebingungan kenapa Chauvin tidak menghabisinya. Chauvin tidak menjawab pertanyaan itu dan lalu Chauvin bertanya kembali kepada si rubah ekor 9 mengenai Xiao Liu, yang dimana Chauvin memberitahu bahwasanya Xiao Hoji ataupun Xiao Liu ini dulunya telah tewas di kota Xiaochu, yang waktu itu Chauvin bersama teman-temannya telah mendapatkan misi untuk mencari tahu penyebab dari binatang buas yang mengamuk di kota Xiaochu, yang pada akhirnya misi itu mereka melihat Xiaochu yang telah meninggal karena mereka yang terjebak di dalam larva panas, dan juga rubah itu memberikan Xiao Liu kepada Chauvin. Mendengar hal tersebut pun membuat rubah ekor 9 merasa begitu bersedih karena Xiao Huju merupakan anaknya, dan ia merasa begitu sedih karena telah mendengar anaknya yang telah tewas. Dan Chauvin mengakui juga penyebab dari putranya tewas karena dirinya, dan jika sang rubah ekor 9 berniat untuk balas dendam mengenai putrinya, maka Chauvin akan memperbolehkan kepada sang rubah ekor 9 akan memberikan kesempatan kepada ia jika mau balas dendam. Tetapi melihat kondisi dari rubah ekor 9 sekarang yang begitu tersisa di penjara ini, dan juga ia terlihat begitu kelelahan di penjara ini, sepertinya ia tidak akan mampu untuk balas dendam kepada Chauvin. Setelah itu Chauvin pun pergi memeriksa tempat ini untuk mencari tahu berbagai informasi yang mungkin bisa ia dapatkan. Tetapi di saat itu kekuatan jahat di tubuhnya Chauvin memberontak kembali, dan di sana rubah ekor 9 juga memberitahu kepada Chauvin tidak akan menemukan informasi berharga di tempat ini karena tempat ini merupakan penjara bagi dirinya, dan Chauvin tidak akan menemukan apapun selain dirinya yang dipenjara di tempat ini. Chauvin mengerti hal tersebut dan Chauvin pun berniat untuk pergi dari sana, tetapi Xiaohui merasa kasihan kepada rubah ekor 9 yang terjebak di tempat ini. Chauvin juga merasakan rasa kasihan yang sama kepada rubah ekor 9 itu, dan Chauvin pun bertanya kepada rubah ekor 9 bagaimana cara untuk melepaskan rantai pengegang di kakinya ekor 9. Ekor 9 pun menjawab bahwasanya rantai yang telah mengekang dirinya merupakan rantai yang terbuat dari api misterius. Jika Chauvin memiliki kekuatan api misterius, maka Chauvin bisa menggunakan kekuatan api misterius tersebut untuk menghancurkan inti api yang berada di ujung gua. Jika api itu dapat diserap oleh kekuatan api misterius, maka rantai ini bisa dihancurkan, dan akibat rantai ini juga tubuh dari rubah ekor 9 mengalami luka setiap harinya. Dan rubah ekor 9 tidak akan memaksa Chauvin untuk menolong dirinya karena pada akhirnya Chauvin akan menyesal karena ia akan berniat untuk balas dendam kepada Chauvin. Tetapi Chauvin tak disangka tetap berniat untuk menyelamatkan rubah ekor 9 ini dengan Chauvin yang pergi ke tempat dari api misterius. Rubah ekor 9 pun bertanya kepada Chauvin kenapa Chauvin menolong dirinya. Chauvin pun menjawab kejadian 10 tahun yang lalu mengenai putranya dari rubah ekor 9 merupakan kesalahan dirinya karena dirinya tidak bisa menolong dan hanya bisa berdiam diri melihat mereka tewas tanpa adanya usaha menolong. Dan kali ini Chauvin tidak akan melakukan hal yang sama kepada rubah ekor 9 ini dengan Chauvin yang akan mencoba untuk membebaskan ekor 9. Rubah ekor 9 pun juga mengetahui bahwasanya Chauvin kemungkinan telah mengalami kesedihan karena telah kehilangan sesuatu. Rubah ekor 9 juga bercerita bahwasanya mereka dulunya memiliki ras yang cukup besar, tetapi ras mereka dibasmi oleh para anggota dari Aula Fengxian karena mereka memiliki harta dari cermin api. Dan satu-satunya orang yang dapat lolos dari pengejaran tersebut adalah putranya, tetapi sayangnya putranya juga telah tewas. Singkat cerita, Chauvin pun telah menaruh batu gioknya ke tempat dari api misterius untuk menyerap api misterius yang berada di sana agar bisa mematikan rantai milik dari rubah ekor 9.
Singkat cerita, hal tersebut pun berhasil, yang dimana rantai yang mengikat rubah ekor 9 itu pada akhirnya bisa dihancurkan, membuat rubah ekor 9 itu pun bisa terbebas. Tetapi akibat terbebas dari rantai pengekang itu, membuat kekuatan dari rubah ekor 9 itu menjadi berkobar begitu besar sampai membuat orang-orang dari aula pensiun menyadari bahwasannya tahanan rubah ekor 9 yang telah mereka tangkap kini telah terbebas. Dan juga rubah ekor 9 itu terdengar tertawa begitu puas karena akhirnya dirinya telah terbebas dari penjara ini. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua The Dynasty episode ke-43 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!